Betul belum siap? Betul belum siap? Ini mau buka odes. Udah? Bu, nggak tisu? Nggak tisu? Nggak tisu? Tisu. Bukan. Lap. Lupa. Satu buat lap kacamata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا أخواتي رحمكم الله جميعا. Kembali kita bersua di majlis yang mulia ini untuk mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala, mendalami sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan yang baik ini kita masih membaca kitab yang mana judul aslinya Ad-Dima' At-Tabi'iyah atau Risalah Fid Dima' At-Tabi'iyah Lin-Nisa, yaitu terjemahan bahasa Indonesianya darah kebiasaan wanita. Dan kita pada sore hari ini masuk ke pasal yang kelima kalau tidak salah, betul ya? Berarti tersisa ada 3 pasal lagi, pasal 5, pasal 6 dan juga pasal ke-7. Mudah-mudahan kita bisa meringkasnya pada sore hari ini. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita membuka atau membaca dengan judul yang baru. Baik, pasal yang kelima, al-istihadhah dan hukum-hukumnya. Silakan dibaca. Sudah ketemu? Halaman 44. Sudah ketemu? Silakan dibaca. Bisa baca kan? Bisa ya.
Naam. Jadi sebelum kita jauh membahas tentang istihadhah ini, ada baiknya kita harus tahu apa yang dimaksud dengan istihadhah itu. Luar biasa, di antara keistimewaan wanita ini, masalah dia memiliki banyak jenis darahnya. Di antaranya yang ini yang akan kita pelajari ini al-istihadhah. Ada haid, ada nifas, dan ini yang lebih lagi namanya al-istihadhah. Istihadhah itu dari kata istahadha yastahidu, artinya terus menerus. Nah, pada kondisi di mana seorang wanita ada kalanya dia itu darahnya keluar terus menerus dengan tanpa henti-hentinya, atau berhenti sebentar tapi banyak keluarnya. Jadi ada dua kondisi di mana kondisi yang pertama keluar terus-menerus, atau kondisi yang kedua darahnya keluar terus tetapi berhentinya hanya sebentar saja. Sebentar saja. Makanya situ dikatakan berhentinya sebentar, seperti sehari, 2 hari, kemudian lanjut lagi. Enggak berhenti-berhenti. Hanya sehari atau 2 hari. Nah, dalam kondisi ini dahulu juga pernah dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat wanitanya. Makanya dari kisah ini dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ada seorang wanita yang bernama Fatimah binti Abu Hubeish radhiyallahu anha datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ya Rasulullah, inni ustahadu. Ada 2 riwayat. Inni ustahadu wa fi riwayatin ustahadu fala athur. Jadi dia bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kepada para akhwat, ketika ada masalah dengan kondisi dirinya, segera tanyakan kepada yang memiliki jawaban, yang kepada orang-orang yang berkepentingan di sini, yang tahu hukumnya. Jangan dibiarkan atau jangan ditunda-tunda. Kalau malu misalnya, tanyakan kepada istri ustadznya, biar istri ustadznya tanyakan langsung kepada suaminya, artinya kepada ustadznya. Jangan tanya langsung kepada ustadznya. Terkadang ustadz juga malu menjelaskannya. Ada baiknya tanyakan ke istrinya, nanti istrinya sampaikan ke ustadznya. Nah, ini kondisinya Aisyah radhiyallahu anha bercerita ada seorang bernama siapa tadi? Fatimah binti Abu Hubeish. Artinya apa? Wanita ini didampingi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni ustahadu, atau riwayat lain ustahadu fala athur. Sesungguhnya darahku terus mengalir, atau tetap aku mengalami istihadhah, bahkan aku tidak pernah berhenti dari darah tersebut. Ini kondisinya. Jadi di zaman dahulu dengan zaman sekarang, kondisi wanita itu tetap sama. Ya, jazakallah khair. Nah, dalam kondisi ini ada dua hal, atau ada dua kondisi. Coba bacakan lagi dalil kondisi yang kedua. Naam. Dalil kondisi yang kedua, kalau tadi kondisi yang pertama darahnya tidak berhenti-henti, dan kondisi yang kedua ini sama juga, ada seorang wanita bernama Hammah atau Hammah binti Jahsh. Ini kalau bahasa kitanya iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saudarinya Zainab binti Jahsh itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adiknya ini, yaitu Hammah
bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni ustahadhu haidatan kabiratan syariyatan." Ada 3 sifat di sini. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang mengalami istihadah yang deras sekali. Terkadang ada kondisi yang pertama tadi keluar tapi tidak deras, tapi tidak berhenti-berhenti. Kondisi yang kedua, keluarnya sangat deras sekali, berhentinya sehari 2 hari terus keluar lagi. Ini kondisi yang kedua. Nah, hadis ini hadis yang sahih karena disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga disahihkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahumullahu taala. Hadisnya Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisnya sahih. Tapi kondisi yang kedua kondisi wanita mustahadah. Silakan dibacakan lagi. Lihat bukunya. Dua kondisi wanita mustahadah. Ada 3 kondisi bagi wanita mustahadah. 1. Sebelum mengalami istihadah, ia mempunyai haid yang jelas waktunya. Dalam waktu ini hendaklah ia berpedoman kepada jadwal haidnya yang telah diketahui sebelumnya. Nah, jadi kondisi wanita yang pertama ketika dia istihadah, sebelum dia mengalami istihadah itu, dia sudah tahu jumlah harinya. Dia sudah tahu jumlah hari kebiasaannya. Berapa kebiasaannya, antara 6 hari, 7 hari, atau berapapun itu, dia sudah tahu. Nah, ketika darah ini datang, baik sebelumnya atau setelahnya, biasanya ternyata nggak berhenti darahnya itu, maka apa? Maka dia berpatokan pada apa? Pada darah kebiasaannya dia. Kemudian selebihnya itu dikatakan darah al-istihadah. Bisa ngerti nggak? Misalnya ada seorang wanita darah haidnya itu 7 hari misalnya, 7 hari. Ternyata di hari yang ke-8, ke-9, 10 terus nggak berhenti. Tidak, biasanya dia seperti itu. Maka darah yang lebih itu, yang keluar lebih itu dikatakan darah al-istihadah. Maka kalau itu istihadah, maka dia harus sholat, harus melaksanakan hal-hal yang lainnya seperti biasanya. Cuma nanti ada caranya bagaimana dia bersikap ketika datang itu. Misalnya, lanjut lagi, misalnya Seorang wanita biasanya haid selama 6 hari pada setiap awal bulan. Tiba-tiba mengalami istihadah dan darahnya keluar terus-menerus. Maka masa haidnya dihitung 6 hari pada setiap awal bulan. Sedang selainnya merupakan istihadah. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya misalnya di sini contohkan darahnya selama 6 hari. Tiba-tiba ada kelebihan, maka dihitung kapan dihitungnya? Ya, 6 hari dari awal dia haid. Saya yakin juga antunna sudah tahu kapan dan bagaimana cara menghitungnya. Dan kita juga sudah pernah membahasnya pada pertemuan pertama ya, bagaimana cara menghitungnya. Lanjut lagi. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Fatimah binti Abi Hubaysh berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni ustahabu fala aqul apa ada shalah?" Qala la, inna dzalika 'irqun wa la tuda'i sholata qadra al-ayyam allati kunti tuqidina fiha thumma tasili wa sholli. Nah, ini kondisi yang pertama tadi, ketika seorang wanita sudah mengetahui masa-masa haidnya, kemudian ada darah-darah yang keluar melebihi dari masa-masanya dia itu. Nah, bagaimana sikapnya dia? Bagaimanakah sikapnya dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada wanita ini, yaitu Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha, kamu apa? Ketika dia bertanya, wahai, apakah ketika darah ini keluar aku berhenti sholat? Kata Nabi, tidak. Inna dzalika irqun. Sungguh itu hanyalah sebuah irq. Irq itu semacam semacam kumpalan. Itu katanya darah penyakit. Ya. Dan biasanya nanti kita jelaskan jenisnya beda, aromanya beda, dan juga warna juga beda. Gimana bedanya nanti kita akan jelaskan. Itu adalah darah penyakit. Jadi istihadah itu adalah darah penyakit. Maka gimana kondisinya? Maka dia harus tetap sholat.
Kemudian ketika melebihi hari-hari itu, sholat, puasa dan yang lainnya. Ketika kapan? Misalnya haidnya berapa hari? 6 hari ya, 6 hari. Nah ketika sudah 6 hari masih ada, maka dia harus apa? Harus mandi, membersihkan dirinya, dan ketika masih keluar dia meletakkan sesuatu agar tidak menetes, dan dia tetap sholat, tetap puasa dan yang lainnya. Lanjut. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ummu Habibah binti Jahl, Kunti Diamlah selama masa haid yang biasa menghalangimu, lalu mandilah dan lakukan sholat. Dengan demikian wanita mustahadhah yang haidnya sudah jelas waktunya menunggu selama masa haidnya itu, setelah itu mandi dan sholat biarpun darah pada saat itu masih keluar. Ya, sudah paham ya? Nah sekarang bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara menghitungnya? Biar bisa dihitung 4 hari, 6 hari atau 4 hari atau berapa harinya? Bagaimana caranya? Misalnya seorang itu kan biasanya mengenal hari-harinya. Ketika datang pertama itu di awal atau di akhir atau di pertengahan tuh, datang awalnya itu ketika zuhur misalnya datang. Kapan dihitung seharinya? Besoknya di waktu zuhurnya. Fahimtunna? Saya ngerti ya? Berarti zuhurnya lagi kedua. Sampai di hari yang ke-6 ke zuhurnya itu dikatakan zuhur. Ya. Nah, kalau ada di asarnya masih ada, kemudian maghrib masih ada, maka itu dikatakan darah istihadhah. Darah istihadhah. Dia harus menunggu. Kalau seandainya zuhur di hari yang ke-7 masih ada juga, maka dia harus mandi, membersihkan segala macamnya, dan dia harus sholat dan puasa dan yang lainnya. Bisa ngerti ya? Baik. Ada pertanyaan? Ngerti ya? Baik. Kemudian dengan demikian, wanita mustahadhah yang haidnya sudah jelas waktunya menunggu selama masa haidnya itu. Setelah itu mandi dan salat biarpun darah pada saat itu masih keluar. Jadi walaupun darahnya masih keluar, sekarang kan ada banyak alat ya untuk bisa agar tidak menetes. Ada pampers untuk ibu-ibu ada kan ya? Ya, masya Allah. Bisa dipakai itu. Jarang masya Allah, tidak hanya anak-anak pakai pampers, semua juga ada. Yang laki juga pakai itu. Tapi yang kedua, tidak mempunyai haid yang jelas waktunya sebelum mengalami istihadhah, karena istihadhah tersebut terus-menerus terjadi padanya mulai dari saat pertama kali ia mendapati darah. Dalam kondisi ini hendaklah ia melakukan tamyiz perbedaan, seperti jika darahnya berwarna hitam atau kental atau berbau, maka yang terjadi adalah haid akan berlaku baginya hukum-hukum haid. Dan jika tidak demikian, yang terjadi adalah istihadhah dan berlaku baginya hukum-hukum istihadhah. nah ini kondisi yang kedua, di mana ada seorang wanita yang dia juga tidak jelas haidnya. Kadang 5, kadang 6, kadang 7, kadang lebih, nggak nentu. Ada nggak seperti itu? Ada ya? Kadang-kadang nggak nentu. Nah, bagaimana cara membedakan darah haidnya dengan darah istihadhahnya? Maka di situ ada 3. Ketika dia melihat ada warnanya, aromanya, dan juga apa tadi? Kekentalannya. Warna, aroma, dan kekentalannya. Tidak seperti biasanya. Ketika itu dia bisa membedakan hitam, kemudian kentalnya, bahkan aromanya khas itu, maka itu darah haidnya. Namun ketika ada perbedaan, berarti itu darah apa tadi? Namanya darah istihadhah.
Maka dari itu dia harus mandi, membersihkan dan melaksanakan seperti orang-orang yang tidak haid, karena dia sudah dikatakan suci dari haidnya. Yang lainnya atau selebihnya itu adalah darah kotor atau darah istihadhah. Baik, misalnya seorang wanita pada saat pertama kali mendapati darah dan darah itu keluar terus menerus, akan tetapi dia dapati selama 10 hari dalam sebulan darahnya berwarna hitam, kemudian setelah itu berwarna merah, atau dia dapati selama 10 hari dalam sebulan darahnya kental, kemudian setelah itu encer, atau dia dapati selama 10 hari dalam sebulan berbau darah haid, tetapi setelah itu tidak berbau, maka haidnya itu darah yang berwarna hitam pada kasus pertama, darah kental pada kasus kedua, dan darah yang berbau pada kasus ketiga. Sedangkan setelah itu dianggap sebagai darah istihadhah. Nah, ini diantara ciri khas darah haid ya. Kental, kemudian apa tadi? Aromanya khas, kemudian hitam. Nah, ketika satu di antara tiga ini tidak ada, maka itu darahnya apa tadi? Istihadhah. Atau tiga-tiganya tidak ada. Karena tidak semua darah itu seperti beda-beda. Ada yang kental, ada yang hitam, ada juga yang ini. Kalau satu saja, misalnya satu misalnya, maka berarti darahnya darah istihadhah, bukan darah haid. Lanjut lagi. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah bintu Abu Hubaisy, "Idza kana damul haidati fa innahu aswadun yu'rafu, fa idza kana dzalika fa amsiki 'anis shalah, fa idza kana akhar Fatawaddai fatawaddai wasalli. fa innama huwa 'irqun." Ya, jadi ini bagi yang belum mengalami juga ini sebagai pelajaran ya, buat adik-adik juga. Ketika dia melihat sesuatu yang berbeda, mungkin dia belum pernah haid sebelumnya, tiba-tiba melihat ada hal-hal yang berbeda. Maka ini penting juga buat ibu-ibu yang punya anak gadis, bisa memberikan pengertian, pembelajaran kepada adik-adik anak-anak gadisnya itu, atau kakak-kakak beri pengertian kepada adik-adiknya tentang ciri-cirinya. Ketika itu melebihi atau keluar yang bukan seperti yang kita jelaskan tadi, ketika dia encer misalnya, maka itu bukan darah haid. Ketika dia tidak hitam, malah darah seperti darah yang lainnya, maka itu bukan darah haid. Atau ketika aromanya tidak ada baunya misalnya, maka itu bukan darah haid. Nah, seperti ini kata Aisyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abu Hubaisy, apa kata beliau? Fatawaddai fa amsiki 'anis shalah. Jadi ketika itu ada tanda-tanda haid, maka berhenti salat. Ini bagi orang apa? Bagi orang yang tidak punya masa hari-hari yang tentu. Dia belum tahu kapan hari-harinya. Maka dia bisa membedakannya. Ketika melebihi atau ketika tidak sesuai dengan tiga yang tadi itu, maka kata beliau fatawaddai wasalli, maka wudu'lah, maka salatlah. Artinya dia harus bersuci, membersihkan dirinya. Kenapa? Fa innama huwa irqun, karena sungguhnya itu adalah darah kotor. Baik, lanjut hadis ini. Hadis ini meskipun perlu ditinjau lagi dari segi sanad dan matanya, telah diamalkan oleh para ulama rahimahullah, dan hal itu lebih utama daripada kembalinya kepada kebiasaan kaum wanita pada umumnya. Nah, lanjut yang ketiga. Tidak mempunyai haid yang jelas waktunya dan tidak bisa membedakan secara tepat darahnya. Nah, ini kondisi yang ketiga ya. Dia tidak punya waktu yang tetap dan juga tidak bisa membedakannya. Masih samar-samar antara darah haid dengan yang lainnya, kok sama-sama. Bisa ngerti ya? Ya, kondisi yang pertama tadi dia sudah punya harinya. Tahu kapan harinya, berapa hari, maka untuk mengetahuinya kelebihannya itu berarti dari istihadhah. Kondisi yang kedua saya ulang lagi, dia apa tadi? Dia belum mempunyai hari-harinya.
tapi dia bisa membedakan. Dan darah itu beda. Nah, kondisi yang ketiga apa? Lebih sulit lagi. Nggak punya hari, tapi nggak bisa dibedakan. Nggak punya hari, karena darahnya hampir mirip-mirip, dia nggak bisa bedakan. Bagaimana kalau solusinya? Lanjut lagi. yang dialaminya terjadi terus-menerus mulai dari saat pertama kali melihat darah, sementara darahnya menurut satu sifat saja atau berubah dan tidak mungkin dianggap sebagai darah haid. Dalam kondisi ini, hendaklah ia mengambil kebiasaan kaum wanita pada umumnya. Maka masa haidnya adalah 6 hari atau 7 hari pada setiap bulan dihitung mulai dari saat pertama kali mendapati darah. Sedangkan selebihnya merupakan istiqamah. Nah, kalau kondisinya seperti ini, dia tidak tahu berapa hari darah haidnya, karena emang dia nggak tahu, dan dia juga tidak bisa membedakan mana yang haid, mana yang bukan. Maka seperti ini diambil umumnya wanita itu berapa? Berapa kira-kira? Berapa hari? Umumnya 7 hari ya? Atau 6 hari? Ada yang 6 hari juga? Ada yang 8? Kebanyakan 6 atau 7 per 8? 7? 7 ya? Saya nggak tahu berapa, tapi di sini katanya 6 7 ya. Artinya wanita sedunia ini, dimanapun dia berada, umumnya itu setelah disurvei antara 6 hari atau 7 hari. Itu yang paling banyak. Maka kalau kondisinya seperti itu, maka dia mengambil hari seperti tadi. Sejak kapan diambilnya? Sejak pertama dia haid sampai 6 hari berikutnya. Nah, setelah itu apa? Dikatakan darah istihadah. Dia nggak bingung, dia nggak punya hari yang jelas, nggak tahu juga bagaimana cara membedakannya, maka dia mengambil kebanyakan wanita. Nah, selebihnya itu dia apa? Mandi, kemudian membersihkan dirinya, kemudian sholat. Cuman agar tidak menetes, dia meletakkan alat-alat atau bahan-bahan yang tidak menetes. Lanjut, misalnya Misalnya seorang wanita saat pertama kali melihat darah pada tanggal 5 dan darah itu keluar terus-menerus tanpa dapat dibedakan secara tepat mana yang darah haid, baik melalui warna maupun dengan cara lain, maka haidnya pada setiap bulan dihitung selama 6 atau 7 hari mulai dari tanggal 5 tersebut. Nah, ini teknisnya ya. Misalnya dia itu keluar darahnya kapan? Tanggal 5. Tanggal 5 misalnya. Nah, berarti kalau dia ambil berapa hari? 7 hari atau 6 hari, maka tanggal berapa berhentinya? 5, 12. Masya Allah, langsung hafal. Nah, selebihnya itu apa? Itu dikatakan istihadah. Nah, kalau terus menerus keluar, maka di bulan berikutnya kapan? Tanggal 5 lagi mulainya. Artinya tanggal 5 berikutnya dia berhenti lagi sholat sampai tanggal 12. Bisa ngerti nggak? Ini ada yang bengong nih. Ini antara bengong atau nggak paham atau gimana? Paham nggak nih? Ini penting soalnya. Jadi misalnya ini ya, dari tanggal 5 tadi ya, 5 dia menghitung hari. Kedua keluar misalnya. Ternyata selebihnya itu tidak berhenti-berhenti dan dia tidak bisa membedakan warnanya samar-samar, aromanya samar-samar, kemudian juga warnanya, aromanya samar-samar, maka dia ambil 6 atau 7 hari. Berapa tadi tanggal 12 ya? 12. Nah, dari tanggal 5 sampai tanggal 12 itu tidak boleh sholat. Bisa ngerti ya? Nah, di tanggal 13-nya di bulan bersangkutan sampai tanggal 4 bulan depannya itu harus sholat. Tanggal 5-nya lagi tidak boleh sholat. Bisa ngerti ya? Terus begitu terus dalam bulan-bulan berikutnya. Sekarang ngitungnya pakai tanggal Hijriah apa tanggal Masehi? Ayo. Ngitungnya tanggal apa? Pilihnya maunya tanggal apa? Hijriah atau Masehi? Ya, kita sebagai umat Islam pakai tanggal Masehi. Makanya amalkan tanggal Masehi itu. Sekarang tanggal berapa Masehi?
Berapa Masehi sekarang? 27 Februari Masehinya. Kalau Hijriahnya 15 bulan Rajab. Masya Allah. Alhamdulillah berarti hitungannya apa? Hijriah atau Masehi? Jadi tadi 5 itu tuh 5 tanggal 5 itu tinggal Hijriah atau Masehi? Ayo bingung kan? Kalau Masehi agak lama dia ngitungnya. Kalau Hijriah cepat. Ingat, dalam kita beribadah itu kita menggunakan tanggal Hijriah atau Masehi? Haid ini ibadah atau bukan? Berarti menggunakan apa? Berarti di rumahnya nanti harus tanggal Hijriahnya. Berarti di rumahnya harus tanggal Hijriah. Tapi itu simpel sih. Silakan boleh gunakan tanggal Hijriah, boleh juga tanggal Masehi. Yang penting apa intinya? Yang penting tahu kapan sholat dan kapan berhentinya. Paham ya? Mau gunakan Hijriah itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena kita beribadah kepada Allah dengan menggunakan tanggal-tanggal Hijriah. Haji kita gunakan tanggal Hijriah. Puasa tanggal Hijriah. Betul tidak? Nah, begitu juga ada baiknya kalau kita sedang mengalami hal ini karena kita sedang beribadah juga, maka mari juga kita menggunakan tanggal-tanggal Hijriah. Kenapa? Karena kitalah umat Islam ini yang juga meninggalkan syiar Islam ini. Coba sekarang misalnya siapa yang tahu kapan tanggal Hijriahnya? Siapa yang tahu kapan lahir Hijriahnya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kan? Ada yang tahu karena kita lah tidak menggunakannya. Anak-anak kita lahir tahu nggak Hijriahnya kapan? Nggak tahu. Berarti ada pergeseran di sana. Kita lebih mendahulukan tanggal Masehi daripada tanggal Hijriahnya, sehingga kita tidak tahu kapan tanggal lahir kita. Anak-anak kita juga nggak tahu kapan tanggal lahir Hijriahnya. Mungkin dari sekarang harus tulis juga tanggal Hijriahnya. Bisa ngerti ya? Baik, lanjut lagi. Itu bisa baca di rumah. Langsung ketiga. Ya. Nah, jadi ada juga kondisi wanita yang mana juga mirip dengan istihadah ini. Luar biasa, banyak lagi karakter wanita ini. Banyak lagi ciri-cirinya mereka. Begitu istimewanya. Lanjut lagi. Kadangkala seorang wanita karena sesuatu sebab mengalami pendarahan pada farjnya, seperti karena operasi pada rahim atau sekitarnya. Hal ini ada dua macam. Jadi kondisi itu biasanya kondisional ketika dia apa? Habis mengalami operasi. Begitu biasanya dikurat ibu ya. Ada yang pernah dikurat? Ya, ada operasi rahimnya atau operasi yang lainnya yang ada kaitannya dengan rahimnya itu. Maka dia mengalami darah-darah yang mirip dengan istihadah itu. Maka di sini kita katakan ada dua macam. Yang pertama, Diketahui bahwa si wanita tidak mungkin haid lagi setelah operasi, seperti operasi pengangkatan atau penutupan rahim yang mengakibatkan darah tidak bisa keluar lagi darinya. Maka tidak berlaku baginya hukum-hukum mustahadah. Namun hukumnya adalah hukum wanita yang mendapati cairan kuning atau keruh atau basah setelah masa suci. Karena itu ia tidak boleh meninggalkan sholat atau puasa dan boleh dibauli. Tidak wajib baginya mandi karena keluarnya darah, tapi ia harus membersihkan darah tersebut tidak keluar dan supaya melekatkan kain atau misalnya seperti pada partnya untuk menahan keluarnya darah. Kemudian berwudu untuk sholat. Janganlah ia berwudu untuk sholat kecuali setelah masuk waktunya. Jika sholat itu telah tertentu waktunya seperti sholat lima waktu, jika tidak tertentu waktunya maka dia berwudu ketika hendak mengerjakan seperti sholat lima waktu. ya, kondisi yang pertama ini kondisional. Ketika seorang wanita mengalami yang namanya operasi, diangkat rahimnya
atau dikuret ataupun yang mana kata dokter orang ini tidak mungkin lagi haid. Bisa ngerti ya? Karena penyebab haidnya sudah diangkat oleh dokter. Nah, orang ini sudah lagi tidak ada hukum baginya hukum haid. Bisa ngerti ya? Namun ada kala dia keluar cairan-cairan kuning, flek atau yang semisalnya. Maka kondisi seperti ini tidak dikatakan sebagai apa? Sebagai darah haid. Bisa ngerti ya? Bisa ngerti nggak? Tidak dikatakan sebagai darah haid. Dan kondisi seperti ini boleh digauli. Dia harus tetap keadaan suci, bersih, sholat dan segala macam. Terus bagaimana kondisinya kalau seandainya masih keluar hal semacam tersebut? Maka di sini ini disebutkan merek ya. Boleh memakai apa tadi? Iya, pampers ya. Itu lebih sopan kayaknya. Pakai itu agar tidak menetes atau mengalir untuk menahan darahnya yang keluar. Kemudian gimana wudunya? Nah, kalau orang seperti ini ketika dia hendak sholat kan ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau untuk yang 5 waktu, hendaklah dia mengerjakannya kapan? Dia wudu kapan? Ketika sudah masuk waktunya. Saya ngerti ya? Ketika sudah masuk waktunya, dia berwudu, baru sholat. Nah, habis itu ketika dia melaksanakan sholat sunnah yang sebagainya, di sini katakan apa tadi? Kalau sunnah mutlak ada sunnah rawatib. Kalau sholatnya itu yang rawatib mengiringi sholat wajib, maka tidak perlu wudu lagi. Tidak perlu wudu lagi. Bisa ngerti ya? Ini bedanya yang normal dengan yang tidak normal. Kalau yang seperti kondisi tadi itu, rahimnya sudah diangkat, kemudian masih keluar darah, maka dia meletakkan sesuatu di atas kemaluannya itu, maka setiap masuk waktu dia harus wudu. Misalnya gini, walaupun tidak batal. Misalnya maghrib dengan isya, kan waktunya kan berdekatan. Ketika dia masuk waktu maghrib, maka dia harus wudu. Nah, ketika dia ingin sholat rawatib qobliyah atau ba'diyah, nggak perlu wudu karena sholatnya mengiringi. Namun ketika pindah waktu ke isya misalnya, walaupun wudunya tidak batal, dia harus wudu lagi. Dia harus memperbarui wudunya. Kalau dia mau rawatib mengiringi sunnah isya itu boleh. Nah, untuk sunnah berikutnya, mau dia tahajud, mau apa, maka dia harus wudu lagi. Bisa ngerti ya? Nanti, baik. Lanjut lagi yang kedua. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kondisi yang kedua ini yang orang yang dia tidak diketahui. Mungkin dia lupa atau memang kita tidak mengenal dia, sehingga kita atau dia sendiri nggak tahu apakah dia haid atau tidak. Karena nggak ada sebabnya. Nah, di sini kalau tadi diangkat rahimnya kan, maka dia tidak dimungkinkan untuk haid. Tapi ini tidak. Dia kondisinya dioperasi, tapi bukan diangkat rahimnya. Tapi tidak diketahui apakah dia itu haid atau tidak. Saya ngerti nggak? Maka seperti ini berlaku hukumnya apa? Istihadhah. Istilah yang mana? Kan ada 3 tadi. Ada 3 kondisi orang istihadhah itu. Ada orang yang mengenal hari-harinya, ada orang yang kedua tidak mengenal tapi bisa membedakan. Yang ketiga nggak kenal. Nah, masuk ke hukum yang ketiga dia ini. Dia nggak tahu kapan haidnya, kapan berhentinya, dan dia juga tidak bisa membedakan. Maka hukumnya apa tadi? Hukumnya istihadhah. Itu apa? Dia mengambil hari-hari kebiasaan wanita umumnya, kemudian setelah itu dia
membersihkan dirinya, sholat, puasa dan yang lain sebagainya. Baik. Yang keempat, Hukum-hukum istihadhah. Dari penjelasan terdahulu dapat kita mengerti kapan darah itu sebagai darah haid dan kapan sebagai darah istihadhah. nah ini kita harus ketahui juga. Kapankah darah itu dikatakan haid? Kapankah juga dikatakan istihadhah? Baik, lanjut lagi. Jika yang terjadi adalah darah haid, maka berlaku baginya hukum-hukum haid. Sedangkan jika yang terjadi darah istihadhah, maka yang berlaku pun hukum-hukum istihadhah. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin tanya lagi. Darah haid sudah paham belum? Dan hukum-hukumnya. Dari istihadhah sudah paham belum? Apa hukum-hukumnya? Tahu bedakan darah haid dengan darah istihadhah? Sudah paham belum? Apa masih bingung? Kan ciri-ciri, ini maaf tulisannya agak bagus sedikit. Pertama apa tadi? Yang kedua namanya istihadhah. Yang pertama, kedua, ada tiga tadi. Tiga warnanya, aroma, kemudian iya, apa namanya itu? Apa namanya? Teksturnya, ya. Teksturnya. Nah kan kita sudah paham nih. Sudah paham. Begitu juga yang saya 1, 2, 3. Kalau ada ciri-ciri ini seperti ini hukumnya ini seperti ini, darah haid. Tapi kalau warnanya jernih misalnya, jernih ya, atau jernih biasa ya, tidak hitam. Tidak hitam. Kemudian aromanya apa? Biasa. Ya, biasa. Kemudian teksturnya encer. Nah, kalau seperti ini maka dia wajib intinya ibadah ya. Ibadah. Kalau seperti ini namanya haram. Haram untuk ibadah. Kalau kondisi seperti ini, suami boleh dekat nggak? Boleh ya. Kalau seperti ini, stop, kau mencuri hatiku. Jangan cari gara-gara. Paham ya? Baik. Nah, kalau sudah kita paham dalam seperti itu, mari hukum lanjut lagi. Ya, jadi hukum istihadhah itu sama kondisinya dengan hukum waktu suci, bersih ya. Lanjut. Nah, jadi tidak ada perbedaan antara yang mustahadhah dengan yang suci, sama kondisinya. Nah, ini pengecualiannya. Harus kita pahami ini pengecualiannya. Yang pertama, nah, ini perbedaannya. Kalau wanita yang suci itu ketika wudunya tidak batal maka tidak harus wudu ketika mau sholat. Namun ketika dia istihadhah, ketika dia mau sholat harus wudu. Yang mana walaupun wudunya tidak batal. Lanjut lagi. Yang kedua, yang B. Lanjut lagi. Nah, ini yang kedua. Jadi sebelum dia wudu itu, dia harus juga apa? Membersihkan segala hal yang mengotori tempat itu.
dengan hal-hal yang lembut ya. Kemudian setelah itu apa lagi? Meletakkan kapas atau yang semisalnya. Tadi disebutkan merek. Baru dia wudu. Kemudian yang ketiga, yang B, yang C, kalaupun masih ada darah yang keluar, ya, ketika dia sudah membersihkannya dan dia sudah meletakkan apa tadi namanya tuh, maka kalaupun masih ada yang keluar, maka tidak apa-apa hukumnya. Artinya tidak merubah hukumnya tersebut, tetap dalam keadaan suci bersih. Misalnya ketika sedang sholat tetap keluar misalnya, tidak merubah sholatnya, tetap dia melaksanakan sholat. Yang C, nah ini yang ketiga nih, ini buat ibu-ibu nih, apalagi yang masih muda nih. Para ulama berbeda pendapat tentang perbolehannya pada kondisi bila ditinggalkan tidak dikawinkan perbuatan zina. Yang benar adalah boleh secara mutlak. Nah, jadi ibu jangan khawatir, sampaikan kepada suaminya. Kalau yang nggak punya suami sabar dulu. Jadi kalau emang kondisi seperti itu, dikatakan secara umum atau mutlak, jumhur ulama mengatakan membolehkan. Karena ada banyak wanita mencapai 10 atau lebih mengalami istihadah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Allah dan Rasulnya tidak melarang cuma dengan mereka. Firman Allah, "Fagtasilun nisa akhir mahid." Nah, jadi secara umum Allah Subhanahu wa taala hanya melarang para suami mendekati istrinya ketika kapan? Ketika sedang haid. Selebihnya itu Allah membolehkannya mendekati istrinya. Makanya di sini dikatakan fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita ketika sedang haid. Baik, ayat ini menunjukkan bahwa di luar keadaan haid suami tidak wajib menjauhkan diri dari istri. Kalaupun sholat saja boleh dilakukan wanita mustahadah, maka jima pun tentu lebih boleh. Dan tidak benar jima wanita mustahadah dikiaskan dengan jima wanita haid, karena keduanya tidak sama. Bahkan menurut pendapat para ulama yang mengatakan haram, sebab mengkiaskan sesuatu dengan hal yang berbeda adalah tidak sah. Nah, itu penjelasannya bahwasannya orang yang haid itu ada jelas dalilnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para suami untuk menjauhi istri-istrinya ketika istri-istrinya sedang haid. Dan adapun ulama yang mengharamkannya itu mengkiaskannya dengan namanya qiyas ma'al fariq. Artinya kiasannya itu ada perbedaannya, maka itu tidak sah kiasannya. Wallahu taala alam. Ini lanjut atau berhenti? Lanjut? Ini saya rasa bisa dibaca sendiri, tapi nggak apa, kita baca sedikit-sedikit, lanjut lagi. Pasal 6. Nifas dan hukum-hukumnya. 1. Makna nifas ialah darah yang keluar dari rahim disebabkan kelahiran, baik bersamaan dengan kelahiran itu, sesudahnya atau sebelumnya, 2 atau 3 hari disertai sakit. Nah, jadi kalau darah nifas kan sudah paham, darah yang mengiringi kelahiran, baik itu beberapa hari sebelum melahirkan atau setelah melahirkan, itu dikatakan sebagai darah nifas. Nah, berapa hari sampai berapa hari menunggu? Apakah 40 hari, 60 hari, atau lebih daripada itu? Baca lagi, para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah masa nifas itu ada batas minimal dan maksimalnya. Menurut Syekhul Taqiyuddin, dalam misalnya tentang sebutan dijadikan kaitan hukum oleh pembawa syariat halaman 37, nifas tidak ada batas minimal maupun maksimalnya. Andai kata ada seorang wanita mendapati darah lebih dari 40, 60 atau 70 hari dan berlebih, maka itu adalah nifas. Namun jika berkelanjutan terus, maka itu darah kotor. Nah, jadi intinya ringkasnya masalah nifas ini artinya tidak ada maksimal dan tidak ada minimal.
kapanpun darah itu berhenti, maka dengan demikian sudah dikatakan bersih. Walaupun tidak sampai 40 hari. Bisa ngerti ya? Karena kasihan suaminya. Kasihan suaminya akan nunggu lama. Jadi ketika sehari, 2 hari, 3 hari, ketika berhenti maka berhenti sudah. Kenapa mitosnya atau di daerah kita ini harus menunggu apa? 40 hari. Kalau bahasa Mapin halus lepas bebat namanya, bebat ya. Dulu kan anak yang lain kan diikat dengan apa namanya itu? Kain. Itu panjangnya berapa meter itu? Saya nggak tahu. Harus menunggu 40 hari. Tidak. Kapan berhenti? Mau 10 hari, 7 hari, sehari pun sudah dikatakan bersih. Namun ketika sudah melebihi dari 40 hari, ternyata darahnya masih keluar, maka ambil yang kebiasaan berapa? 40 hari. Selebihnya itu bukan darah nifas, tapi darah istihadah, darah penyakit. Bisa ngerti ya? Jadi istihadah itu bisa ke haid, bisa juga ke nifas. Kalau haid 4, 5, 6, 7 hari. Tapi kalau nifas berapa hari? Enggak ada minimalnya. Maksimal berapa? 40 hari. Baik, ini kemudian yang ke halaman 55 yang kedua, hukum nifas. Hukum nifas pada prinsipnya sama dengan hukum haid, kecuali dalam beberapa hal berikut. Nah, jadi hukum nifas ini sama dengan darah haid. Tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, tidak boleh berhubungan, tidak boleh melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, dan termasuk juga tidak boleh berdiam diri di masjid, tidak boleh juga memegang mushaf. Kalau dia bacanya menggunakan HP boleh, tapi kalau dia menggunakan mushaf itu tidak boleh. Nah, sama dengan kondisi haid, kecuali kapan? Satu, masa iddah tadi. Ya, bisa ngerti gak nih? Masa iddah itu apa? Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu ya, 2 kali atau sebelumnya. Jadi iddah itu masa nunggu. Ketika apa? Ketika terjadi namanya talak atau perceraian. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dihitungnya bukan dengan nifas, dihitungnya bukan dengan nifas. Maka ketika talak itu terjadi sebelum melahirkan, ya, maka dengan melahirkan itu maka habis masa iddahnya. Bisa ngerti nggak? Misalnya hari ini ditalak, besoknya melahirkan, maka habis masa iddah cuma seberapa hari? Cuma sehari. Hari ini ditalak, 6 bulan berikutnya baru melahirkan, maka 6 bulan itulah masa iddahnya sampai melahirkan. Jadi tergantung kapan melahirkan. Nah, ketika ditalaknya itu setelah melahirkan, talaknya setelah melahirkan, maka nunggu haid lagi. Kapan haidnya itulah dihitung masa iddahnya. Berarti lama berarti ya? 3 kali haid. Baik, yang ke B. Masa haid terhitung termasuk hitungan masa ila, sedangkan masa nifas tidak. Ya, apa tuh ila? Ila yaitu jika seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya selama-lamanya. Masya Allah, ini suami yang mengabaikan istrinya ini. Dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya yang sah atau selama-lamanya. Ini namanya kan ila. Artinya apa? Dia tidak mengucapkan kata-kata cerai, tapi dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Siapa yang tersiksa di sini? Istrinya apa suaminya? Dua-duanya. Dua-duanya tersiksa. Lanjut.
Lanjut, apabila dia bersumpah demikian dan si istri menuntut suami menggaulinya, maka suami diberi masa 4 bulan dari saat bersumpah. Setelah sempurna tersebut, suami diharuskan menggauli istrinya atau menceraikan atas permintaan istri. Nah, jadi ketika suami bersumpah bahwasannya suaminya tidak akan menggaulinya selama-lamanya, maka diberi waktu kapan? 4 bulan. Dikasih 2 pilihan. Setelah 4 bulan disuruh mau menggaulinya atau menceraikannya. Kan kasihan. Menggantung namanya. Itu ada lagunya kan? Katanya ada lagu menggantung katanya, enggak ada ya. Ketika cinta digantung itu kan siapa yang tersiksa? Dua-duanya tersiksa. Ada senyum-senyum di sini. Digantung sama 4 bulan, enggak diapa-apakan. Kan kasihan. Siapa yang kasihan? Dua-duanya kasihan. Makanya kasih pilihan. Setelah 4 bulan mau digauli atau diceraikan. Ya. Nah, kalau selama masa ila 4 bulan si wanita mengalami nifas, lanjut dalam masa ila. Dalam masa ila selama 4 bulan bila si istri mengalami nifas tidak dihitung terhadap sang suami dan ditambahkan atas 4 bulan tadi selama masa nifas. Berbeda halnya dengan masa haid tetap dihitung terhadap sang suami. Bisa ngerti nggak? Bisa ngerti nggak? Nggak ngerti? Nggak ngerti? Coba baca ulang pelan-pelan. Dalam masa ila selama 4 bulan bila si wanita mengalami nifas tidak dihitung terhadap sang suami dan ditambahkan atas 4 bulan tadi selama masa nifas. Berbeda halnya dengan haid. Masa haid tetap dihitung terhadap sang suami. Ya, misalnya istrinya sedang hamil tua lah. Kemudian suaminya mengatakan saya tidak akan menggauli kamu selama-lamanya. Ya. Ternyata belum 4 bulan dia istrinya mengalami melahirkan dan nifas ya. Atau melebihi 4 bulan. Maka itu belum dikatakan sebagai masa ila. Ditambah lagi 4 bulan lagi. Tambah lagi 4 bulan lagi semenjak dia melahirkan itu. Semenjak dia habis masa nifasnya. Bisa ngerti ya? Bisa ngerti ya? Iya, masih lama menggantungnya. Makanya harus menjaga sikap kepada suami itu. Jangan ketika suami pulang marah-marah. Awas strum. Jadi kalau suami pulang itu jangan cemberut, berilah dia senyum yang menawan. Kenapa? Di luar sana ada banyak wanita yang senyum dengan dia. Masih banyak wanita di luar sana yang senyum dengan dia. Dan jangan tanya dari mana saja. Itu pertanyaan yang tidak ingin didengar oleh para laki-laki, para suami. Ganti pertanyaannya dengan bertanya, Bang, Mas, mau yang hangat atau yang dingin? Itu lebih enak kedengarannya. Betul tidak? Sehingga dengan demikian ketika suaminya sudah duluan ingin kembali ke rumahnya. Kenapa? Ingin dengar kata-kata itu lagi. Mau yang hangat atau yang dingin? Kan lebih enak kedengarannya. Dan jangan sampai suami mengatakan demikian, saya akan menggauli kamu selama-lamanya, kan kasihan. Dua-duanya kasihan. Terlebih lagi istrinya sedang hamil tua. Dia mengatakan demikian. Maka tidak dikatakan berlakunya ila itu dari ketika dia mengucapkan tidak. Sampai kapan? Sampai ketika dia melahirkan dan habis masa nifasnya. Dari itulah dihitung 4 bulan ke depan. Saya ngerti ya? Siapa yang menderita sini? Dua-duanya menderita. Nah, setelah 4 bulan setelah masa haid baru dikatakan ila. Apakah dia itu mau menggauli lagi atau menceraikannya. Lanjut yang C. Masa balik terjadi dengan haid bukan dengan nifas. Karena seorang wanita tidak mungkin bisa hamil sebelumnya haid.
Ya, jadi ini perbedaan haid dengan nifas. Jadi nifas itu bukan patokan orang itu sudah balik atau bukan. Tapi dengan haidnya maka dia sudah sebagai orang yang sudah balik. Baik, yang gede. Nah, misalnya gini. Bedanya nifas dengan apa namanya? Dengan haid. Kalau nifas misalnya kan keluar 2 hari 3 hari, kemudian berhenti, keluar lagi, maka setelah itu tidak dikatakan tanda nifas lagi. Saya ngerti gak? Coba perhatikan baik-baik ya. Jadi misalnya seorang itu bedanya haid dengan nifas. Kalau misalnya seorang wanita itu darah kebiasaannya keluar berapa hari? Taruh 6 hari ya. 6 hari. Nah, kalau di hari yang pertama, kedua, ketiga, kemudian keempat itu dia berhenti haidnya. Berhenti. Kemudian hari kelima 6 keluar lagi. Maka ini kita dikatakan darah haid. Nifas hari yang kedua, ketiga, 1, 2, 3, 4 sampai 15 misalnya. Ternyata yang ke-16 tidak ada. 17 tidak ada. 18 ada. Ada. 18 ini tidak dikatakan darah nifas. Saya ngerti gak? Saya ngerti ya? Kalau walaupun berhenti sehari 2 hari, kalau masih dalam hari-harinya dia tetap dikatakan sebagai darah haid. Tapi kalau nifas, walaupun berhenti 2 hari, ada lagi yang 18, maka itu bukan dikatakan sebagai darah nifas, tapi mungkin darah istihadah. Saya ngerti ya? Baik, lanjut lagi. Yang bisa dibaca di rumah ya. Lanjut yang Dalam haid jika wanita suci sebelum masa kebiasaannya, maka suami boleh dan tidak terlarang menggaulinya. Nah, ini penting ini. Adapun dalam nifas jika ia suci sebelum 40 hari, maka suami tidak boleh menggaulinya. Menurut yang masyhur dalam mazhab Hambali. Nah, ini dalam haid, ingat ya. Jika si wanita suci sebelum masa kebiasaannya, maka suami boleh dan tidak terlarang menggaulinya. Paham maksudnya gak? Paham maksudnya? Paham maksudnya gak nih? Paham gak maksudnya nih? Jika si wanita suci sebelum masa haidnya, misalnya haidnya 7 hari, biasaannya gitu kan, ternyata berhentinya itu di hari yang kelima. Saya paham gak? Dia kebiasaannya 7 hari, ternyata di hari yang keempat dia sudah bersih suci, nggak ada lagi, bersih total. Nah, boleh nggak suami menggaulinya? Di sini katakan maka suami boleh dan tidak terlarang menggaulinya. Namun nifas, jika dia suci sebelum 40 hari, maka tidak boleh menggaulinya. Ini pendapat ulama. Makanya situ yang benar menurut pendapat kebanyakan ulama, suami tidak dilarang menggaulinya sebab tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan bahwa hal itu dilarang, kecuali riwayat yang disebutkan Imam Ahmad dari Utsman bin Amr Ash bahwa istrinya datang kepadanya sebelum 40 hari, lalu dia berkata, jangan kau dekati aku. Nah, saya lebih paham lagi. Ini haid ya, ini nifas.
Mungkin 6-7 hari, ini 40 hari. Misalnya kalau biasanya 6 hari, kemudian hari yang keempat itu sudah berhenti. Nah, hari yang kelima, keenam itu boleh nggak suami menggaulinya? Boleh. Ini semua ulama sepakat. Nah, perbedaannya ketika dia nifas, ternyata di hari yang kelima, keenam itu berhenti, belum mencapai 40 hari. Boleh nggak suami menggaulinya? Beda pendapat kan? Boleh Pak? Boleh? Boleh apa boleh? Boleh apa nggak boleh? Ulama beda pendapat, tapi ya pendapat yang benar boleh katanya. Pendapat yang benar boleh. Lihat tadi. Nah. Ya, jadi ulama yang mengatakan tidak boleh menggauli sampai 40 hari itu berdasarkan apa yang dikatakan Utsman tadi. Tapi bukan berarti apa yang dikatakan Utsman tadi itu tidak boleh. Cuman Utsman berhati-hati, ya, ingin agar dia yakin. Yakinnya ternyata istrinya sudah bersih, maka boleh digauli. Artinya boleh ya, ketika dia sudah bersih dikurang dari 40 hari maka boleh digauli. Paham ya? Baik. Pasal ke-7, pasal yang terakhir kayaknya. Nah, ini judul yang paling krusial karena kita sekarang berada di masa-masa udah jam 5. Masa-masa modern. Di sana kita temukan banyak alat dan juga obat-obatan, baik itu perangsang haid dan juga pencegah haid. Luar biasa. Ada orang yang tidak haid maka dirangsang agar bisa haid. Ada orang yang haid tapi dirangsang agar tidak haid. Kenapa? Seperti yang pernah saya katakan tadi, ketika ada orang yang ingin maksimal beribadah puasa misalnya sebulan penuh agar dia tidak punya hutang, maka dia minum apa? Obat pencegah haid agar dia tidak haid selama berpuasa. Atau ketika dia sedang umroh atau haji misalnya, dia minum obat-obatan agar dia tidak haid, agar dia bisa maksimal melaksanakan umrah atau haji. Atau kebalikannya, dia ingin normal haidnya. Ada orang yang tidak normal kan, sehingga dia minum obat-obatan ini agar haidnya normal. Atau orang yang mana dia tidak pernah haid tapi dia sudah menikah misalnya, ingin punya anak, maka dia minum yang namanya perangsang haid. Nah, bagaimana hukumnya? Mari kita pelajari. Ya, hukum asalnya diperbolehkan, ya, bagi wanita menggunakan alat pencegah haid, tetapi ada syaratnya. Yang pertama, Naam. Jadi syarat yang pertama adalah obat tersebut tidak ada efek sampingnya. Ya, aman. Kata dokter, karena kebanyakan obat itu pasti ada efek sampingnya. Akan nanti yang sebelumnya teratur haidnya, ketika minum pencegah haid itu ternyata tidak teratur, berarti kan ada efek sampingnya. Yang penting aman, tidak ada efek samping kiri kanan atas bawah, tidak ada efek-efek itu, maka boleh. Kenapa? Karena kalau ada efek sampingnya berarti kita melanggar firman Allah yang bunyi yang lihat yang pertama tadi, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Janganlah kalian menjatuhkan diri kamu dalam kehancuran, kebinasaan.
Ayat yang kedua, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Kenapa? Karena Allah sangat cinta kepada kalian. Kenapa? Karena emang sudah kodratnya perempuan itu harus keluar darahnya. Kenapa? Karena itu darah yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Kalau tidak dikeluarkan, apa yang terjadi? Iya, penyakit. Ya sama ketika kita buang hajat kan. Kalau nggak dibuang hajat kita jadi penyakit tidak? Jadi penyakit. Nah begitu juga darah itu. Yang walaupun kita ingin maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kan nanti kita khawatir ke depan terganggu juga ibadah kita. Kita ingin agar maksimal sebulan, tapi efeknya bertahun-tahun kita tidak maksimal beribadah. Pilih yang mana? Tentu sebagai seorang muslim memilih yang maksimal beribadah kepada Allah selamanya, bukan hanya sebulan 2 bulan saja. Itu syarat yang pertama ya, tidak ada apa? Efek sampingnya. Yang kedua, naam. Jadi baik itu istrinya yang masih sah atau istri yang diceraikan dalam masa iddah, dia tidak boleh menggunakan alat-alat itu atau ilmu itu kecuali dengan izin suaminya. Harus dengan izin suaminya. Karena suami yang memberikan kewajiban nafkah buat dia dan suami yang terus gimana kalau orang yang tidak punya suami? Izin siapa? Ya, walinya berarti. Walinya. Lanjut. Yang kedua, perangsang haid ini juga kebalikan dari pencegah haid. Ada orang sengaja minum perangsang haid agar dia tidak beribadah di bulan Ramadan. Yang sebelumnya ingin maksimal beribadah, ini ingin agar dia tidak beribadah, makanya tidak boleh hukumnya. Yang kedua, Masya Allah, ini penting ini. Harus juga dengan izin suami. Sebenarnya dari pencegahan izin suami juga perangsang juga. Sebab kalau yang seharusnya normal diminum perangsang haid itu berarti mengurangi apa tadi? Keromantisan, keharmonisan rumah tangga. Lanjut. Ya, kalau dia masih dalam hal iddahnya itu iddah rujuk, ketika dia minum itu berarti mempercepat dia suaminya berarti lebih leluasa lagi, mempercepat masa iddahnya. Artinya suaminya bisa kawin lagi dan juga tidak ada kewajiban menafkahi dia. Kenapa? Karena dia sudah tidak haid lagi. Kemudian yang ketiga, pencegah kehamilan. Nah, jadi biar lebih ringkas lagi, ini kena waktu sudah mau 5:30. Yang pertama, untuk pencegah kehamilan ada 2 kondisi. Kalau dia itu inginnya agar tidak hamil selamanya, itu tidak boleh. Artinya dia ingin menutup sama sekali dia tidak hamil lagi.
dia tidak mau hamil lagi. Makanya tidak boleh. Kenapa? Bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin berbangga dengan banyaknya umat ini. Kenapa? Karena Nabi kan bersabda, tazawwadul wadudul walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Wahai para laki-laki, nikahilah wanita yang penyayang dan juga banyak anak, yang subur. Kenapa? Nabi mengatakan, sungguhnya aku lebih bangga dengan banyaknya umatku nanti pada hari kiamat. Kalau dia ingin mencegah selamanya tidak mau hamil. Nah, kondisi yang kedua, karena ini sudah diingatkan oleh panitia, kondisi yang kedua, kalau itu hanya ingin menjaga jarak saja, ya, mungkin dia pencegah kehamilan jaga jarak, mungkin dari anak yang pertama, yang kedua ingin jaga jarak, dia tidak ingin selamanya tidak hamil, tapi dia ingin jaga jarak, maka itu dibolehkan dengan syarat-syarat tadi itu, dengan tidak ada efek sampingnya dan juga atas izin suami. Mungkin ini bisa dikatakan sebagai alat kontrasepsi, ya, atau KB. Apa KB itu? Keluarga besar. Baik. Kemudian ada disarankan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ingin alami misalnya, istilahnya kalau orang sekarang KB alami. KB alami. Sudah paham Ibu ya KB alami ya? Sudah paham ya? Sudah paham ya? Oke, yang sudah paham jelaskan, nanti yang belum paham. Di zaman Nabi ada istilahnya azal namanya. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu ketika berhubungan dengan istri kami azal namanya. Apa azal itu? Menuangkan sperma bukan pada tempatnya, di luar. Itu namanya KB alami. Ada yang ketawa sini. Emang harus jelaskan. Itu dibolehkan dan itu hukumnya mubah. Tapi harus izin istri. Kalau tadi kan izin suami, sekarang harus izin istri. Karena bisa jadi di saat itu istrinya sedang apa? Saya nggak tahu, mungkin ibu sudah paham ya. Itu saat-saat krusial bagi sang istri, maka harus izin istri. Bisa ngerti ya? Indahnya berumah tangga dengan saling izin dan mengizinkan. Baik, yang keempat kita percepat. Ini sudah diingatkan oleh panitia. Yang keempat, penggugur kandungan. Ya, biar saya jelaskan saja, ringkas saja. Nanti bisa dijelaskan, dibaca di rumahnya. Kalau untuk membinasakan janin yang ada di rahim, maka itu hukumnya haram. Dan janin itu ada dua. Sebelum berumur 4 bulan atau setelah berumur 4 bulan. Kalau ketika dia membunuh janinnya atau mengukurkan janinnya, itu sudah dosa ya, sudah dosa. Kalau dia membunuhnya atau mengukurkannya di atas 4 bulan, maka dia seperti membunuh orang yang sudah tua. Paham nggak? Dosanya itu seperti sudah membunuh orang yang sudah dewasa, walaupun dia masih janin. Dan darah setelah itu keluar itu hukumnya hukum nifas. Bisa ngerti ya? Janin yang dikeluarkan setelah di atas umur 4 bulan, itu dosanya sudah seperti membunuh orang dewasa, dan darahnya itu maka berlaku hukum apa? Hukum nifas. Kalau dia menggugurkannya itu sebelum umur 40, maka dia hanya mengukurkan darah, tapi tetap berdosa dan tidak dikatakan sebagai sebagai nifas. Lain halnya kalau kondisi yang kedua, yaitu karena memang janinnya tidak sehat. Mungkin sudah mati duluan, sehingga harus digugurkan, harus dikeluarkan. Maka itu dibolehkan. Kalau janinnya sama tadi 4 bulan di atas 4 bulan, maka hukumnya hukum nifas. Kalau sebelum atau dikuret misalnya sebelum umur 4 bulan, maka apa? Maka itu tidak berlaku hukum nifas. Ini ringkasnya, silakan dibaca
itu ada A, B, C, D dan yang lain detailnya demikian. Ini alhamdulillah berarti kita sudah membaca buku ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dan tentunya apa yang saya jelaskan ini pasti banyak kekurangan-kekurangannya, pasti juga banyak kesalahan-kesalahannya. Maka oleh karena itu ana pribadi mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mohon maaf kepada antumnya semuanya kalau selama pembahasan ini ada kesalahan, ada kekurangan, kekhilafan, mohon dimaafkan. Kemudian kalau ada benarnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelasnya silakan dibaca di rumah sambil santai, sambil rileks. Dan insyaallah mungkin ke depannya kita akan cari buku lagi. Saya ingin bertanya kepada antunya masalah gimana kalau kita bahas masalah keluarga. Buku keluarga. Ada buku bagus namanya Permata Pengantin. Mau tidak? Mau ya? Intinya membahas masalah keluarga, bagaimana sikap sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Tapi lebih tekannya kepada kepada istri. Setuju ya? Baik. Baik, kita akhiri, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau cukup? Cukup ya? Atau ditulis di kertas? Masih ada waktu 2 menit lagi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita bahas masalah ini, karena ini masalah fikih, masalah furu', jelas kita akan menemukan berbagai macam pendapat. Dan di buku kecil ini dinukilkan juga banyak pendapat. Tapi kita diarahkan untuk mengikuti pendapat yang dekat dengan dalil atau dengan menggunakan dalil. Bisa ngerti ya? Nah, pertanyaan tadi itu seperti yang kita jelaskan tadi pada pertemuan berikutnya. Jadi ada seorang wanita itu haid atau suci. Haid atau suci. Kita ulang lagi penjelasannya. Mungkin ada yang baru juga. Kalau nggak pakai mic, dengar nggak suaranya? Dengar ya? Baik, nggak usah pakai mic berarti. Misalnya ada masa haid ya, ada masa suci. Tadi pertanyaannya apa tadi? Coba diulang lagi. Ya, ini zuhur ya, waktu zuhur. Zuhur. Kemudian? Artinya dia suci. Oh ya, sucinya di waktu zuhur. Kemudian keluar darah haid. Jadinya kan dia tidak boleh sholat lagi kan? Ya. Padahal sebenarnya tadi dia seharusnya sholat, tapi karena dia mau menunda, kemudian keluar darahnya, jadi sholat zuhurnya ketinggalan. Ya. Ya, mesti penting ini. Pernah kita jelaskan sebelumnya. Jadi ketika seorang wanita suci ya, mau dia zuhur, asar, maghrib, sebelumnya suci, kemudian dia tidak melaksanakan sholat. Dia tidak melaksanakan sholat. Kemudian datang haidnya. Nah, di waktu zuhur itu dia berkewajiban mengqadha sholatnya. Kenapa? Karena di saat dia suci, dia tidak sholat, walaupun misalnya bersih ya, kemudian 2 menit setelah itu, setelah masuk waktu, dia 2 menit misalnya, atau 1 menit, langsung zuhur, langsung
Zuhur. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau sudah masuk maka wajib mengqadha. Imam yang lainnya memungkinkan dia itu melaksanakan berapa, 1 rakaat. Ya. Maka dia harus mengqadha salatnya. Saya ngerti ya? Saya ngerti enggak? Jadi ketika dia masih suci, azan dikumandangkan, dia masih bersih. Tiba-tiba keluar darah haidnya dan dia belum melaksanakan sholat, maka zuhur itu dia harus mengqadha nanti kapan? Setelah suci. Paham ya? Begitu juga ketika dia tadi sholat ya, sholat. Gimana kalau puasa? Puasa. Misalnya sebelumnya dia berpuasa, berapa menit menjelang maghrib dia batal. Apakah dia menggantikan puasanya atau tidak? Ini perkembangan dari pertanyaannya itu. Dia dari subuh sampai maghrib dia berpuasa. Dia berpuasa. Ternyata sebelum dia berbuka, dia dia haid. Ganti apa tidak? Tidak mengganti puasanya. Tidak mengganti puasanya. Tidak mengganti puasanya. Ya, dia di waktu puasa masih. Kecuali subuh ya. Subuh dia masih bersih, suci, ya. Subuh suci. Kemudian apa? Sebelum subuh itu dia dia haid. Otomatis maka dia tidak ada wajib mengqadha salatnya karena sebelum subuh. Tetapi kalau dia sucinya kemudian masuk niat untuk berpuasa, kemudian dia haid, maka di hari itu dia harus mengqadha puasanya. Bisa ngerti nggak? Bingung? Bingung? Kan ada masa haid, ada masa suci. Ketika dia suci, kan dia berpuasa kan? Berpuasa. Kemudian sebelum dia buka berpuasa, dia sudah haidnya Pak. Haid itu membatalkan puasa dan menggugurkan kewajiban berpuasa, betul tidak? Nah, ketika menjelang menjelang puasa, buka puasa, batal. Menggantikan atau tidak? Tidak apa? Batal? Tidak. Kenapa? Bingung kan? Harusnya menggantikan. Kenapa? Bingung kan? Saya jadi bingung juga nih. Jadi ada puasa, ada sholat. Kalau sholat jelas ya, sama hukumnya sebenarnya. Jadi saya ulang lagi, orang itu sudah, ini sampai kapan waktunya nih? Dia kalau subuh bersih, suci ya, kemudian habis subuh, sebelum masuk subuh dia haid, maka dia tidak kewajiban menggantikan puasanya. Tapi kalau sudah masuk subuh, kemudian dia haid, maka ke hari itu harus diganti. Berarti sama juga saya salah tadi, sama juga dengan orang yang
puasa, kemudian maghribnya haid, harus diganti. Saya salah tadi. Iya. Paham ya? Ya, terima kasih. Memang agak rumit ini. Kondisi yang kedua, ketika dia sudah kebalikannya. Apa kebalikannya? Hah? Apa kebalikannya? Ketika sudah berniat puasa Hah? dan haid, Ah, kita wajib mengganti ya betul. Paham ya? kalau sudah berniat. Kondisi sebelumnya yaitu dia haid. Dia haid ya. Haid sampai maghrib. Maghrib. Ada waktu maghrib. Kondisi haid. Kondisi haid ini. Kemudian sebelum subuh dia bersih tapi belum mandi. Sebelum subuh dia sudah bersih belum mandi. Maka dia juga berkewajiban harus puasa di hari itu. Walaupun belum mandi. Mandinya bisa setelah fajar terbit. Bisa ngerti ya? Ini lama-lama saya jadi pusing ya ini. Bisa jawab pertanyaannya? Baik, cukup ya. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi, ya. Masalah umroh ya. Masya Allah. Jadi sebelum pergi umroh dia bersih suci. Pas sampai di sana haid. Sedangkan umroh itu kan masa-masa pergi ke Mekah itu paling paketnya ada 14 hari, ada yang sebulan, 14 hari, 12 hari. Iya, dengan perjalanan. Nah ini kalau bisa dikomunikasikan dengan mutawifnya atau penyelenggaranya itu, ketika haidnya itu datang ketika sedang umrah, mungkin dia akan mengetahui kapan kapan berakhirnya. Ketika bisa dikomunikasikan itu lebih enak. Nah ketika tidak bisa dikomunikasikan misalnya, artinya karena memang waktunya terbatas, biasanya 4 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Jadi musibahnya ketika 4 hari ini ketika di Mekah. Nah kan haidnya kan 5 hari atau 7 hari. Ketika di Mekah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa umroh, nggak bisa apa? Karena apa? Sedang haid. Nah kalau kondisinya dia ingin bersabar dengan kondisi seperti itu, maka niatnya jika dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia tidak umroh, tapi niatnya pahalanya insya Allah dapat umroh. Kenapa? Karena Nabi bersabda, man hamma bihasanati wa lam ya'malha, barang siapa yang sudah punya keinginan untuk melaksanakan suatu kebaikan tapi tidak sempat karena udzur tadi, maka Allah tulis bagi dia kebaikan tersebut. Jadi jangan bersedih. Jangan bersedih. Nah, kalau memang dia ingin menggunakan alat pencegah, dibolehkan juga dengan syarat tadi itu. Tidak ada tidak ada efek sampingnya dan izin suami. Terus gimana kalau umrohnya nggak ada suaminya? Izin siapa? Izin siapa kalau nggak ada suami? Ya, izin walinya lah. Siapa walinya? Bapaknya atau saudaranya? Nah kalau kebalikannya, ternyata ketika bisa memungkinkan misalnya ada prediksi bisa umroh misalnya. Misalnya pertama itu ke Madinah, biasanya 4 hari, ternyata ada kemungkinan di hari yang ke-7, ke-4 tuh bisa umroh. Maka tunggu saja sampai bisa melaksanakan umroh. Artinya bisa bersih dan melaksanakan umroh. Maka dengan demikian insyaallah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antisipasi, kalau ingin melaksanakan umroh itu pilih yang Madinah dahulu, kemudian ke Mekah. Sehingga ketika dia haid di awal bisa emang ini kondisional sih. Emang ada yang awalnya ke Mekah, kemudian dia bisa umroh, setelah umroh dia haid, itu kan luar biasa. Artinya dia melaksanakan awal.
Intinya terimalah dengan kondisi kita ini. Itulah Allah yang takdirkan kita seperti ini. Dengan demikian kalau kita bukan pasrah, menerima apa yang Allah tetapkan, insyaallah kita mendapatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita dapat waktu yang seharusnya kita umroh, nggak bisa umroh, ya kita bismillah sudah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita seperti itu, insyaallah pahalanya juga akan seperti itu juga. Wallahu taala alam. Cukup ya? Cukup ya? Baik. Satu lagi, masya Allah. Berarti boleh mencegah haid di bulan Ramadan. Ya, untuk pencegahan Ramadan tadi dibolehkan. Apa syaratnya tadi? Tidak ada efek sampingnya, artinya tidak ada kerusakan buat janinnya, buat rahimnya, artinya nggak ada efek samping. Dan yang kedua apa? Izin suami. Kalau azal tadi, apa azal? Izin istri ya, harus itu, harus ada komunikasi. Jangan sampai suaminya bisa lega tapi istrinya tidak bisa lega. Baik, kita cukupkan. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Mas. Next. Belajar.